Sebuah mobil pickup yang mengangkut 17 penumpang terjun ke jurang di turunan Sukamantri, Ciamis, Jawa Barat hingga menyebabkan 8 penumpang kendaraan meninggal dunia. Harus hati-hati, kan sudah tersangkanya udah 3. Tersangka 3 itu bisa berkembang. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan jumlah tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua kini menjadi 3 orang. Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite mulai langka di sejumlah daerah hingga membuat para pengendara rela antri di SPBU. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air tertahan menyusul badai pasir yang melanda kawasan Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Fokus Pagi edisi hari ini, edisi Selasa 9 Agustus 2022 bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini dari sebuah mobil pickup yang mengangkut 17 penumpang terjun ke jurang sedalam 15 meter di turunan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 8 penumpang meninggal dunia. 6 penumpang tewas seketika begitu kecelakaan mobil pick-up masuk jurang terjadi di turunan Sukamantri, tepatnya di Desa Ciberem, Kabupaten Ciamis, Senin pagi. 2 lagi penumpang tewas saat dalam perawatan di rumah sakit, sedangkan 9 penumpang lainnya termasuk sopir mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit terdekat. Tindih-tindih. Oh, bertumpuk-tumpuk gitu? Ya, bertumpuk-tumpuk. Berarti di belakang ya, di bak terbuka yang Iya, banyak bak ya? terbuka. Yang waktu diangkat yang udah meninggal berapa waktu itu? Tadi mah yang kalau nggak salah 4 atau 5. Oh gitu ya? Kebanyakan lukanya di mana? Di kepala. Setelah seluruh penumpang dievakuasi, petugas dibantu warga berupaya mengeluarkan mobil pick-up yang ringsek dari dalam jurang sedalam sekitar 15 meter. Ya, alhamdulillah. Mulai bergerak mobil ya, terus. Posisi mobil terjepit di antara pohon bambu. Selain menurunkan mobil derek, puluhan orang juga bekerja sama untuk mengangkat mobil dari dasar jurang. Setelah sekitar 4 jam, mobil akhirnya bisa dikeluarkan dari dalam jurang. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat mobil pick-up yang mengangkut rombongan undangan acara hajatan melaju di jalanan menurun dari arah Majalengka. Tapi saat jalan berbelok di lokasi, mobil tetap melaju lurus hingga menghantam rumpun pohon bambu lalu terjun ke jurang. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kontur jalan sebelum TKP memang menurun. Kendaraan yang terlibat juga all diesel yang dengan bak terbuka memuat penumpang. Nah, nanti kami akan melihat disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk lainnya apakah ada dugaan remblong ataupun faktor-faktor yang lainnya. Polisi memintai keterangan sejumlah saksi, namun sang sopir belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya luka berat. Sementara itu, 7 korban luka Senin sore dirujuk ke RSUD Ciamis. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Nah, dari 17 orang penumpang tersebut, 4 diantaranya adalah anak-anak. 2 meninggal dunia, sementara 2 lainnya selamat. Namun, ibu korban selamat ini turut menjadi korban tewas dan luka. Iya, ini 8 korban tewas dan juga ada kedua bocah tadi dipulangkan ke rumah duka mereka di Majalengka dan Sumedang, Jawa Barat.
kini tak bisa menahan tangis begitu mendapati keponakannya yang ikut jadi penumpang pick up maut selamat. Betapa tidak, ibu bocah yang tak lain adik kandungnya ikut menjadi korban tewas kecelakaan. Dari 4 penumpang anak-anak, 2 diantaranya selamat. Ironisnya, keduanya tidak bersama ibu mereka saat dievakuasi ke Puskesmas Sukamantri. Sebab seorang bocah ibunya menjadi korban luka berat dan dirujuk ke RSUD Ciamis, sedang seorang lainnya ibunya meninggal dunia. Kedua bocah tampak diam dalam gendongan 2 orang ibu yang kebetulan ada di puskesmas. Ada luka-lukanya ibu? Nggak ada ya? Ada, cuma mati sini sedikit. Oh gitu. Orang tuanya kemana? Belum jelas. Oh, jadi ini digendong sama ibu ya? Ditolong dulu ini dulu ya? Kebetulan ibu lagi nungguin pasien di sini. Sementara itu Senin sore, 8 jenazah korban kecelakaan pickup maut yang telah diidentifikasi dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Pemulangan ke-8 jenazah menggunakan 8 mobil ambulan. 1 mah dibawa ke Sumedang. 1 Sumedang. Ya. Yang 7 di? Yang 1 lagi beda desa. Nah, yang 6 di desa Burujul. Iya, Burujulatan. Kalau yang 1 lagi di desa mana nih? Burujul Kulon tetangga. Begitu pula kedua bocah yang selamat. Yang anak perempuan itu sudah dibawa pulang. Sekarang sudah pulang ke Jatiwangi. Kemudian untuk jenazah semuanya sudah diberangkatkan dengan 8 ambulan. Kedelapan korban tewas adalah Ali Mudin, Yudi, Rafidin, M. Romli, Elis, Ade, serta 2 bocah yaitu Putra Akbar dan Farid. Hingga Senin malam, 7 korban luka masih menjalani perawatan di RSUD Ciamis, termasuk sang sopir pick-up maut. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Ya, sementara itu 3 dari 8 korban meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Raya Sukamantri, Panjalu, Ciamis merupakan satu keluarga yang berasal dari Sumedang. Kedatangan jenazah di rumah duka diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah Rumli 29 tahun tiba di kampung halamannya di Dusun Sukaresmi, Desa Tolenga, Sumedang pada Senin petang. Kedatangan jenazah korban diwarnai isak tangis keluarga. Bahkan seorang diantaranya jatuh pingsan, tak kuasa menahan pilu hingga harus dievakuasi. Rumli beserta istri dan anaknya yang masih berusia 6 tahun termasuk 3 dari 8 korban meninggal dunia akibat kecelakaan pickup masuk jurang di Jalan Raya Sukamantri, Panjalu, Ciamis. Korban dimakamkan di TPU Suresmi Senin malam. Di Majalengka, Jawa Barat, kedatangan korban kecelakaan di Panjalu, Ciamis disambut duka masyarakat desa Berujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi. Dari hasil kesepakatan kerabat korban, jasad dimakamkan secara berdampingan di TPU Desa Berujul Wetan pada Senin malam. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya diduga mengalami remblong, truk meluncur kencang di tanjakan Gentong, Tasikmalaya dan menabrak 2 kendaraan mobil. Akibatnya 2 orang tewas seketika. Kecelakaan terjadi di tanjakan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Awalnya truk yang mengangkut air mineral meluncur dari arah Bandung. Saat berada di turunan Gentong, diduga rem tidak berfungsi hingga meluncur kencang. Saat bersamaan mobil elf dan minibus muncul dari arah berlawanan. Truk lalu menabrak mobil elf hingga terguling dan menimpa minibus yang ada di belakangnya. Terjadi kecelakaan itu antara truk dan juga 2 kendaraan, 1 minibus dan juga 1 mobil Avanza. Dugaan sementara Bang, kecelakaan ini apa? Untuk dugaan sementara yang dapat kami simpulkan atau kami duga awal, pendugaan awal, gagal pengereman. Akibat kecelakaan ini penumpang dalam minibus terjepit hingga akhirnya keduanya tewas. Sementara 5 korban mengalami luka-luka. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedatangan 2 jasad korban kecelakaan di tanjakan Gentong, Tasikmalaya diiringi isak tangis keluarga dan juga kerabat. Korban dimakamkan di Padaherang, Pangandaran dan wilayah Ciamis, Jawa Barat.
Salah satu korban Gilang dibawa ke rumah duka di wilayah Padalarang, Pangandaran, Jawa Barat. Sang istri, maksud kami sang ibu, tak henti menangis mendapati anaknya yang baru lulus SMA meninggal dunia. Setelah disolati, korban kemudian dikebumikan di pemakaman umum TPU tak jauh dari rumah duka. Sementara itu, satu korban meninggal dunia lainnya atas nama Dani dibawa ke Banjarsari, Ciamis. Selain korban tewas, banyak 7 orang juga menderita luka-luka dalam kecelakaan ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aparat kepolisian menetapkan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Tersangka baru itu adalah Brigadir Ricky Rizal, ajudan istri Ferdi Sambo. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Barada Eliezer sebagai tersangka pertama kasus tewasnya Brigadir Yosua membuka pintu terlibatnya pelaku lain. Penyidik Bareskrim Polri kini menetapkan tersangka kedua, yakni Brigadir Ricky Rizal. Ajudan istri Ferdi Sambo itu dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Ia kini ditahan di rutan Bareskrim. Sementara itu Wakapolri, Kabareskrim, dan Irwasum Polri mengunjungi Makobrimob Kelapa II Depok, tempat Irjen Pol Ferdi Sambo jalani pemeriksaan. Kedatangan rombongan tersebut untuk mendalami kasus kematian Brigadir Yosua secara maraton. Semuanya masih proses. Ya, jadi pemeriksaan dari Dirpidum juga masih berproses, kemudian dari Itsus juga masih berproses. Ini sama Pak Wairwasum langsung yang memimpin langsung proses pemeriksaan dari Itsus. Ferdi Sambo sendiri telah ditahan di Makobrimob karena diduga melanggar kode etik karena masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Tim Liputan melaporkan. Sementara dalam perkembangan terakhirnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan jumlah tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua kini menjadi 3 orang. Pasal-pasal yang menjerat tersangka juga berkembang, tak hanya pasal 338 namun juga pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi berharap kasus ini cepat selesai agar citra polisi tidak babak belur. Kan Presiden sudah 3 kali menyampaikan, dan penyampaiannya sudah sangat terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya, itu kan arahan Presiden. Sehingga Presiden tentunya mengharapkan untuk ini bisa terselesaikan, supaya citra Polri tidak babak belur seperti saat ini. Memang harus hati-hati, kan sudah tersangkanya udah 3. Tersangka 3 itu bisa berkembang, dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya, apakah aktor intelektual atau eksekutor gitu. Ya, dan perkembangannya sebenarnya cepat loh untuk kasus yang seperti itu, yang punya code of silence di sebuah lingkungan yang banyak code silence gitu. Lalu sekarang udah 3 tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah bedol, deso. Jadi karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi siapa aja yang terlibat, mulai menyentuh banyak orang, gitu kan. Kan sudah mulai terbuka, dan Kapolri kan sudah jelas ya. Melalui tim kuasa hukumnya, Barada E mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator kepada LPSK dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua. Ya, seperti diketahui bahwa justice kolaborator adalah saksi pelaku yang memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu. Pengacara Barada Richard Eliezer atau Barada E Senin siang mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kedatangannya untuk mengajukan permohonan klien mereka sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim kuasa hukum mengungkapkan ada fakta baru yang baru berani diungkap Barada E. Hal ini penting untuk membuat kasus ini terang benderang dan siapa pelaku utamanya. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar, atau ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana.
Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Baradae dengan rasa plong dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan pengacara Baradae. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan keterangan baru yang diungkapkan Baradae diharapkan bisa membantu mengungkapkan kasus dugaan pembunuhan berencana ini. Yang menyampaikan permohonan secara resmi tertulis kepada LPSK untuk mengajukan Baradae sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Kami sudah mendengarkan apa saja yang menjadi poin-poin keterangan baru dari Baradae, juga sudah disampaikan kepada kuasa hukum dan juga sudah dituangkan dalam BAP. Justice kolaborator dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah saksi pelaku yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu. Nantinya dalam persidangan, hakim akan memberi pertimbangan dalam vonis untuk mengurangi hukuman. Sementara itu, Komnas HAM Senin kemarin mengumpulkan bukti-bukti forensik mengenai luka-luka yang dialami Brigadir Yosua di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bukti-bukti tersebut akan disandingkan dengan temuan bukti-bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Tribo dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik, kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Tadi sebelum kumandang azan subuh kita sudah menyampaikan ya terkait dengan tersangka baru pada kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang memang mengundang perhatian sejumlah kalangan masyarakat. Ya, ini ratusan orang dari berbagai kelompok melakukan aksi menyalakan ribuan lilin di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam. Ratusan orang dari berbagai kelompok masyarakat kembali melakukan aksi menyalakan ribuan lilin di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan warga atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Warga berharap kasus ini segera terungkap termasuk pelaku utamanya. Aksi doa bersama dan menyalakan lilin juga digelar masyarakat kota Parigi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Masyarakat mengapresiasi kinerja Polri dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua dan berharap kasus dapat segera tuntas. Doa bersama dan penyalaan lilin ini berlangsung 2 jam dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Kita beralih ke informasi lain. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air tertahan menyusul badai pasir yang melanda kawasan Bandara Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Jarak pandang ini terbatas hanya berkisar 10 meter. Beginilah situasi kala badai pasir melanda sebagian wilayah Madinah, Arab Saudi. Peristiwa yang berlangsung selama kurang lebih 15 menit itu membuat penurunan jemaah haji Indonesia dari bus menuju ke Plaza Terminal Haji sempat tertahan. Bahkan sebagian memilih untuk tetap berada di dalam bus demi alasan keselamatan. Badai pasir juga membuat jarak pandang lalu lintas di Bandara Madinah menjadi hanya 10 meter. Meski sempat tertahan namun tak berdampak pada jadwal penerbangan. Sejauh ini tak ada laporan korban terdampak badai pasir. Begitu jalan itu kan kena angin kencang yang yakin katanya itu. Nah, berhenti itu kan. Apa nggak tahu di sebelah sana di checkpoint gimana itu. Nah, setelah itu baru jalan tambah kencang ini goyangannya ini. Nah, tambah kencang akhirnya berhenti pas di sini kena badai langsung pecah tadi. Kondisi tadi jarak pandang itu sekitar 10 meter. Saking banyaknya, saking gelapnya. Kemudian kami menyampaikan kepada jamaah yang belum sampai turun dari bus, kami sampai tahan jamaah tersebut supaya tidak.
Baik, kita menuju ke dalam negeri ya. Ada informasi baik nih dari Kalimantan Tengah, di mana banjir yang terjadi di Katingan Tengah sudah mulai surut. Akibat banjir, aktivitas ribuan warga terganggu, bahkan aktivitas ekonomi nyaris lumpuh. Banjir yang merendam Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Senin siang sudah mulai surut. Anggota TNI dan Polri serta petugas dari Kecamatan Katingan Tengah terus melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak banjir. Selain itu, petugas juga berkeliling memberikan himbauan kepada warga agar mematikan listrik di rumah mereka untuk mencegah warga tersengat listrik. Hingga Senin siang, ketinggian banjir masih bervariasi, mulai dari setengah meter hingga 1 meter lebih. Banjir kali ini menyebabkan ribuan warga terdampak dan 5 rumah ibadah tidak bisa digunakan. Memang semuanya desa ini hampir semua sudah tergenang ya. Kemudian di beberapa wilayah sebagian desa di Sambadanum juga di Sambakahian. Tapi itu beberapa titik-titik yang memang dataran rendah. Jadi untuk aktivitas juga ada beberapa aktivitas yang memang terhambat. Tapi banjir yang terjadi di Kabupaten Katingan melanda 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, dan Kecamatan Katingan Tengah, dan 2.000 lebih rumah yang terendam banjir. Syahrul Mubarok melaporkan dari Katingan, Kalimantan Tengah. Di informasi lainnya, pemirsa, BBM atau bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite kini mulai langka di sejumlah daerah. Ya, di Kota Bogor, Jawa Barat, akibat kelangkaan BBM, para pengendara rela antre di SPBU. Stasiun pengisian bahan bakar umum yang berlokasi di Jalan Siliwangi, Kota Bogor ini Senin siang kemarin tidak bisa melayani warga karena tidak mendapatkan pasokan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamax. Sementara SPBU di Jalan Pajajaran dan Jalan Pahlawan yang masih menyimpan BBM langsung diserbu konsumen. Akibatnya terjadi antrean hingga ke jalan raya dan menyebabkan kemacetan. Pom bensin Pasir Kuda sama pom bensin Gunung Batu. Itu gimana? Langka atau gimana? Sama tutup. Ditulisnya Pertalite, Pertamax dalam pengiriman. Habis. Jadi ini terdampak atau gimana Mas? Nah, iyalah pasti Mas, kita ojol gini makan BBM sarana penting. Kondisi yang sama juga terjadi di SPBU Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Di SPBU, BBM jenis Pertalite dan Solar telah habis. Kekurangan stok BBM mulai terjadi pada Senin pagi. Akibatnya pendapatan milik SPBU menurun drastis. Pengelola SPBU hanya berharap PT Pertamina segera mendistribusikan kembali BBM jenis Pertalite dan Solar agar konsumen kembali terlayani. Diduga akibat korsleting listrik, kobaran api menghanguskan 5 rumah semi permanen di Desa Huta Godang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Medan, 5 rumah warga di bantaran Sungai Deli hangus terbakar. Diduga api berasal dari salah satu rumah yang lupa mematikan kompor saat pemiliknya digerebek polisi terkait kasus narkoba. Kobaran api dengan cepat membakar 5 rumah warga di kawasan bantaran Sungai Deli, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang penghuninya ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan saat sedang memasak. Lantaran pemilik rumah lupa mematikan kompor saat diamankan polisi, membuat rumah semi permanen ini terbakar. Lagi masak, digerebek langsung dibawa. Nggak lama dibawa, kejadian lah meledaknya kompor itu. Jadi yang punya rumah lagi masak? Lagi masak. Dibawa lupa mematikan kompor? Mematikan kompor, meledaklah kompor itu. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini. Setelah 2 jam, warga berhasil memadamkan api dengan alat seadanya. Tolong Pak, apa pemadam kebakaran cepat dikerahkan. Sementara di Desa Huta Godang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, kobaran api juga menghanguskan 5 rumah warga. Lokasi desa yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam menjadi kendala petugas menjinakkan si jago merah. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya.
Diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah warga. Awal mulanya dari sini. Dari Bapak Usman Tambak, karena meraknya api, sama-sama karena dinding papan makin merambat sampai 5 rumah. Karena ada anak tidur di rumah, saya selamatkan, dan orang tua, apa bisa saya selamatkan. Api berhasil dipadamkan setelah beberapa unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Labuan Batu Selatan tiba di lokasi. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Kita menuju ke Jawa Barat. Diduga akibat kebocoran tabung gas, sebuah gudang gas bersubsidi di Wanaherang, Gunung Putri Bogor terbakar. Sementara di Jakarta Barat, bangunan sebuah bengkel kendaraan bermotor Senin malam juga ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan sebuah bengkel kendaraan bermotor di Jalan Kebayoran Lama, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari dalam bengkel yang sudah tutup. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Dari video amatir yang diambil warga, terlihat api berkobar membakar sebuah gudang gas LPG bersubsidi di wilayah Wanaherang, Gunung Putri, Bogor. Kebakaran diduga akibat adanya tabung gas yang bocor sebelum meledak dan terbakar. Saat kejadian, ratusan tabung gas saling sambar disertai kobaran api hingga mengakibatkan satu kendaraan roda 2 dan roda kendaraan lainnya ini mengalami luka ringan. Saat kejadian, warga sekitar panik karena lokasi gudang berada di tengah permukiman. Sekitar 1 jam lebih, api baru bisa dijinakkan dengan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Karena banyak warga ya yang ketika kita melakukan proses fighting atau proses untuk penanggulangan kebakaran, warga berusaha untuk membantu dan masuk ke area lokasi, tetapi kita kasih pengertian kepada mereka agar menjauh dulu. Mobil bak terbuka pengangkut sembako terjatuh ke laut di Pelabuhan Nusantara Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Akibat insiden itu, aktivitas pelabuhan bongkar muat sempat terganggu. Puluhan orang di Pelabuhan Nusantara Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Senin siang bahu-membahu mengangkat sebuah mobil bak terbuka yang sebelumnya jatuh ke laut di pelabuhan itu. Mobil pengangkut sembako itu diangkat dari kedalaman 15 meter dari dasar laut. Peristiwa itu terjadi karena sopir mobil tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya beberapa saat setelah menurunkan muatannya di area pelabuhan. Kita tidak bisa kendalikan lagi, langsung jatuh di laut. Oh gitu. Ya, mobil dalam kondisi kosong atau kosong? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun aktivitas pelabuhan sempat terganggu. Ilhor Syamsuddin melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Baik, kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Ya, diantaranya polisi bentuk tim khusus untuk mengungkap misteri dugaan perampokan hingga berujung tewasnya pasangan suami istri di desa Arale, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Jemi Darusman kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi. Pemirsa, seorang santri pondok pesantren di Kecamatan Jayati, Tangerang meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan sesama santri. Terduga pelaku pun sudah diamankan polisi. BD yang masih berusia 15 tahun meninggal dunia dengan kondisi luka memar pada bagian mata dan pundak kiri. Korban terlibat perkelahian dengan sesama santri
di Pondok Pesantren Kecamatan Jayanti, Tangerang, Banten. Peristiwa dipicu salah paham antar pelaku dan korban yang terlibat cekcok sebelum berlanjut dengan perkelahian. Diduga akibat insiden tersebut korban sempat tak sadarkan diri saat ditemukan teman kamarnya karena tidak mengikuti pelajaran. Usai diotopsi, jenazah korban sudah dibawa pihak keluarga dan langsung dimakamkan. Dicari oleh si terduga pelaku ini sedang mandi bersama korban. Ketika itu dibuka pintu kamar mandi dan pintunya mengenai korban. Itu awal terjadinya cekcok antara korban dengan yang terduga pelaku. Nah, setelah itu korban marah, terjadi perkelahian itu yang mengakibatkan si korban ini kesakitan ya. Ini murni perselisihan sebetulnya, salah paham awalnya. Jadi antar dua anak, ini antar satu angkatan kelas 1 SMA. Jadi anak berselisih begitu, mereka salah paham di antara si korban dengan si pelaku ini. Kita sih tadinya tidak berharap juga ini terjadi, cuman ya memang harus seperti ini jalannya. Maka saya juga berharap dan minta doa dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran bagi semua. Lain lagi di Sulawesi Barat berikut ini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian kepala SMA dan istrinya di Mamasa yang diduga dibunuh dan dirampok. Kini tim khusus dibentuk guna mengungkap dalang pembunuh yang diduga lebih dari 1 orang tersebut. Misteri dugaan perampokan hingga berujung tewasnya pasangan suami istri, seorang kepala sekolah dan istrinya di Desa Arale, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, belum juga terungkap. Untuk itu, selain mengolah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, penjagaan ketat dilakukan di rumah korban agar tak ada bukti dan jejak yang hilang. Bahkan tim khusus sudah dibentuk guna mengungkap motif dan pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang ini. Pastikan pelakunya lebih dari 1 orang. Namun dari hasil pemeriksaan tim medis kemarin di Repus Puskesmas bahwa luka-luka di bagian kepala menyebabkan kematian terhadap korban suami istri, yang suami sekitar 6 luka di depan, di samping, di belakang, yang ibu yang istrinya sekitar 2 luka. Sebelumnya Minggu pagi, Kepala SMA Negeri 2 Buntu Malangka bernama Pore Padang serta istri ditemukan oleh anak perempuannya dalam kondisi sudah tak bernyawa. Sedangkan sang adik yang berusia 14 tahun juga ditemukan terluka dan kini sudah dirawat intensif di Makassar. Diduga mereka menjadi korban perampokan karena dilaporkan adanya uang sebesar 10 juta rupiah yang hilang. Edi Junaidi melaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Sementara di Jakarta, warga Kelurahan Susukan, Ciracas digegerkan dengan penemuan jasad bayi di sebuah kontrakan. Diduga bayi malang itu sengaja ditinggalkan kedua orang tuanya. Seperti inilah upaya warga Jalan Masjid Al-Islah, Ciracas, Jakarta Timur untuk mengetahui asal-usul bau tidak sedap di lingkungan mereka. Warga terpaksa membongkar kunci pintu untuk memastikan kondisi di dalam kontrakan. Warga terkejut saat mengetahui bau tidak sedap ternyata berasal dari jasad bayi laki-laki, anak dari penghuni kontrakan. Jasad bayi malang ini berada di bagian ruang tamu, tertutup kain. Diduga bayi laki-laki ini sudah meninggal dunia lebih dari 3 hari. Kamera pengawas CCTV yang ada di sekitar lokasi merekam detik-detik sang ayah bayi pergi meninggalkan kontrakan. Diduga ia sengaja meninggalkan anaknya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut Ketua RT, korban tinggal bersama kedua orang tuanya. Keluarga ini baru menempati kontrakan tersebut 2 bulan terakhir. Kemudian kami memerintahkan kepada warga untuk membongkar, dan selanjutnya kita lihat bahwa betul di dalam tersebut ada seorang anak bayi yang telah meninggal, yang telah tertutup kain. Lokasi kejadian kini telah dipasang garis polisi. Kasusnya kini masih dalam penanganan petugas sektor Ciracas. Ribo melaporkan dari Jakarta.
Masih dari ibu kota, aparat Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Muhammad Ihsan, seorang manajer artis, menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Sementara pemasok psikotropika terhadap kedua tersangka tersebut masih didalami petugas. Setelah jalani pemeriksaan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Muhammad Ihsan dan rekannya Ronald Senin siang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan psikotropika jenis alprazolam yang masuk dalam psikotropika golongan 4. Tersangka Dodi mengaku telah mengonsumsi obat penenang itu sejak setahun terakhir untuk menjaga stamina lantaran aktivitasnya yang diakui padat. Kini polisi masih memburu pemasok psikotropika itu kepada keduanya. Adapun dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Satu, inisialnya MID alias Dodi, laki-laki 39 tahun. Ini adalah manajer artis. Kemudian satu lagi adalah rekan atau teman dekat daripada saudara Dodi, inisialnya RAR alias Ronald, usia. Di informasi lain, seorang kurir narkoba dengan barang bukti 11 kg sabu-sabu ditangkap polisi di Parepare. Sementara di Kabupaten Lombok, NTB, seorang pria digerebek polisi karena nekat jadi pengedar narkoba. Pria berinisial MK ini kaget lantaran sejumlah aparat kepolisian masuk dan menggeledah rumahnya di Kelurahan Skarteja, Kecamatan Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ia pun tak sempat berkelit ketika tim Opsnal Reserse Narkoba Polres Lombok Timur itu menemukan 95 paket sabu-sabu dalam plastik hitam dan 2 paket lainnya terbungkus plastik permen. Tak hanya itu, petugas juga menemukan timbangan digital dan korek api. Pria berumur 35 tahun ini akhirnya mengaku sabu-sabu itu titipan seseorang dan ia diminta menjualnya dengan keuntungan Rp50.000 per paket. Sewaktu kami melakukan penangkapan, yang bersangkutan sedang duduk di teras. Kebetulan pelaku ini dalam kondisi kurang sehat. Sementara itu, di Parepare, Sulawesi Selatan, seorang pria berinisial MIA ditangkap saat bersembunyi di desa Welulang, Kecamatan Amali Bone, Sulawesi Selatan. Pria berusia 24 tahun itu diduga merupakan kurir yang membawa sabu-sabu seberat 11 kg di Pelabuhan Nusantara Parepare. Sabu-sabu itu disita polisi dari tangan 2 buruh panggul pelabuhan yang sedang mengangkat barang milik MIA saat keluar dari dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare 25 Juli lalu. Untuk yang bersangkutan masih berstatus sebagai kurir, yang mana yang bersangkutan dijanjikan nominal 100 juta untuk bisa mengantar barang tersebut. Dari tangannya, polisi juga menyita uang tunai jutaan rupiah, ponsel, dan pakaian yang digunakannya saat tiba di kota Parepare. Tim Liputan melaporkan. Jajaran Polsek Denpasar Barat berhasil mengungkap modus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Pelaku mengekstrak batang ganja dengan alkohol sebelum mencetaknya kembali dengan campuran coklat untuk dibekukan. Modus baru penjualan narkoba terungkap saat Polsek Denpasar Barat melakukan gelar perkara kasus penangkapan pengedar narkoba jenis ganja. Richard Fajar dibekuk setelah petugas menemukan olahan coklat yang ternyata mengandung ganja. Sudah 3 tahun terakhir tersangka membuat olahan coklat ganja untuk mengelabui petugas. Namun kepada petugas tersangka mengaku coklat ganja buatannya tidak diperjualbelikan, melainkan dikirim ke kakak kandungnya yang mendekam di lapas Sumatera Barat karena kasus narkoba. Informasi awal dia dikirim kembali ke kakaknya, dikirim kembali ke luar kota, tapi itu masih kita dalami apakah memang betul dikirim keluar kota atau dia edarkan di kota Denpasar. Kalau yang paket besar ini apa ini? Untuk paket besarnya nanti akan dipecah-pecah dengan ukuran tertentu seperti ini. Nah, nanti akan diedarkan sesuai dengan pesanan daripada pemesan. Dari tangan tersangka, polisi menyita hampir 1 kg ganja kering yang dikirim melalui jasa paket. Diduga ganja tersebut rencananya akan diedarkan kembali oleh tersangka dengan ukuran lebih kecil. Akibat perbuatannya, Richard Fajar terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali.
Beralih ke informasi lain, video dugaan pungutan liar atau pungli berujung tindakan pengancaman dan penganiayaan yang terjadi di sebuah kawasan wisata di Karo, Sumatera Utara beredar luas di media sosial. 3 pria mengancam akan melempar kepala pengunjung dengan batu karena menolak memberi uang pungli. Video amatir warga merekam perseteruan antara pengunjung dan pelaku pungli di tempat wisata air panas Brastagi, Karo, Sumatera Utara Sabtu malam. Pengunjung nyaris dianiaya menggunakan batu besar karena menolak memberi uang Rp20.000. Polsek Brastagi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku pungli dan penganiayaan pengunjung berikut barang bukti uang dan batu yang digunakan untuk memukul helm korban. Sementara 1 pelaku lain masih buron. Mereka memaksa masyarakat apabila tidak memberikan uang sesuai dengan permintaan daripada para pelaku, mereka disuruh pulang. Karena sebagian masyarakatnya tidak mau pulang. Kita jeda lagi sesaat, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya ada ratusan siswa yang terlantar saat bangunan sekolah dasar di Bandung Barat disegel dan ditutup paksa oleh ahli waris yang mengklaim kepemilikan lahan. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan kita kembali informasikan terkait kematian Brigadir Yosua, di mana polisi kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Tersangka baru itu adalah Brigadir Ricky Rizal, ajudan istri Verdi Sambo. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Penetapan Barada Eliezer sebagai tersangka pertama kasus tewasnya Brigadir Yosua membuka pintu terlibatnya pelaku lain. Penyidik Bareskrim Polri kini menetapkan tersangka kedua, yakni Brigadir Ricky Rizal. Ajudan istri Verdi Sambo itu dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Ia kini ditahan di rutan Bareskrim. Sementara itu Wakapolri, Kabareskrim, dan Irwasum Polri mengunjungi Makobrimob Kelapa II Depok, tempat Irjen Pol Verdi Sambo jalani pemeriksaan. Kedatangan rombongan tersebut untuk mendalami kasus kematian Brigadir Yosua secara maraton. Semuanya masih proses. Ya, jadi pemeriksaan dari Dirpidum juga masih proses, kemudian dari Itsus juga masih proses. Ini sama Pak Irwasum langsung yang memimpin langsung proses pemeriksaan dari Itsus. Verdi Sambo sendiri telah ditahan di Makobrimob karena diduga melanggar kode etik karena masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan jumlah tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua kini menjadi 3 orang. Pasal-pasal yang menjerat tersangka juga berkembang, tak hanya pasal 338 namun juga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo berharap kasus tersebut cepat selesai agar citra polisi tidak babak belur. Kan Presiden sudah 3 kali menyampaikan, dan penyampaiannya sudah sangat terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya, itu kan arahan Presiden. Sehingga Presiden tentunya mengharapkan untuk ini bisa terselesaikan supaya citra Polri tidak babak belur seperti saat ini. Memang harus hati-hati, kan sudah tersangkanya udah 3. Tersangka 3 itu bisa berkembang dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya, apakah aktor intelektual atau eksekutor gitu. Ya, dan perkembangannya sebenarnya cepat loh untuk kasus yang seperti itu, yang punya code of silence di sebuah lingkungan yang banyak code silence gitu. Lalu sekarang udah 3 tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah bedol, deso. Jadi karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi siapa aja yang terlibat, mulai menyentuh banyak orang, gitu kan. Kan sudah mulai terbuka dan Kapolri kan sudah jelas ya.
Kita beralih ke informasi lain. Kebakaran lahan terjadi di dekat permukiman warga di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Warga dan petugas berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman. Peristiwa yang sama juga menghanguskan hutan pinus di perbukitan Danau Toba di Samosir, Sumatera Utara. Ribuan pohon pinus di kawasan hutan lindung Siarubung, perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, terbakar Senin siang. Kobaran api dan asap tebal yang disertai angin kencang dengan cepat menghanguskan pohon pinus. Untuk memadamkan api, petugas menghadapi banyak kendala. Selain area yang cukup luas, lokasi yang cukup terjal juga menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Kobaran api yang berada tidak jauh dari permukiman juga mengancam rumah-rumah warga. Kebakaran lahan juga terjadi di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kobaran api yang terjadi tidak jauh dari permukiman membuat warga panik. Upaya pemadaman dilakukan warga bersama sejumlah petugas, apalagi kebakaran terjadi tidak jauh dari rumah warga. Jadi saya sempat angkat motor lari ke pemadam, pemadam turun, mungkin ada yang telepon. Jadi saya arahkan ke sini. Nah ini sumber apinya saya juga tidak tahu dari mana ini. Dan tiba-tiba saja terbakar itu. Belum diketahui penyebab kebakaran itu. Untuk mencegah peristiwa serupa tidak terjadi lagi, warga diimbau agar tak membakar lahan atau sampah sembarangan. Tim Liputan melaporkan. 2 orang terluka dalam kecelakaan antara truk pengangkut tebu dengan mobil di Madiun, Jawa Timur. Warga berupaya menyelamatkan seorang perempuan pengemudi mobil yang menjadi korban kecelakaan di Desa Tiron, Nglames, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sementara sopir truk tebu terlebih dahulu dievakuasi. Keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun. Kecelakaan pada Senin siang kemarin bermula ketika truk pengangkut tebu yang melaju kencang berupaya mendahului kendaraan lain. Naas karena terlalu ke kanan, truk tebu justru menabrak mobil yang sedang melaju dari arah berlawanan. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Madiun. Memasuki hari ke-8 pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik pemilu 2024 bertambah 4 partai yang menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU. Selain Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa juga telah mendaftarkan diri sebagai parpol calon peserta pemilu 2024 mendatang. Datang di waktu bersamaan, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa beriringan masuk ke gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin sore. Bernuansa putih, Partai Gerindra dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Prabowo Subianto, didampingi kader Partai Gerindra. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan pemilu 2024 harus dilakukan dengan persaingan yang sehat dan mengedepankan gagasan. Bersaing dengan penuh kompetisi. Kita akan adu argumen, adu program, adu gagasan, tapi semuanya adalah sahabat, semuanya adalah kawan, semuanya adalah sesama anak bangsa. Jadi kita ingin pemilu yang gembira. Sebelumnya terdapat 2 partai, yakni Partai Republik Indonesia serta Partai Hati Nurani Rakyat yang lebih dulu tiba di gedung KPU dengan diiringi kebudayaan adat Betawi untuk mendaftar sebagai partai peserta pemilu. Kita mengharapkan agar KPU betul-betul melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil. Semoga pemilu yang sekarang adalah pemilu yang bermartabat. Pendaftaran calon partai politik pemilu hari ke-8, KPU mencatat 18 partai sudah menyerahkan dokumen pendaftaran. Jumlah ini belum setengah dari jumlah parpol yang telah memiliki akun dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL. KPU memprediksi jumlah peserta akan membludak saat pendaftaran di hari terakhir, yakni pada tanggal 14 Agustus mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Sebuah bangunan sekolah dasar di Bandung Barat, Jawa Barat disegel dan ditutup paksa oleh ahli waris yang mengklaim kepemilikan lahan. Akibatnya ratusan siswa sekolah itu terlantar dan tak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar.
Sejumlah murid dan orang tua mereka kebingungan mendapati gerbang SD Negeri Bunisari di kawasan Ngamprah, Bandung Barat ini ditutup dan las sehingga mereka tak bisa masuk. Penyegelan dan penutupan gerbang masuk dilakukan oleh ahli waris yang dipicu persoalan sengketa lahan tempat bangunan sekolah seluas 700 meter itu berada. Para orang tua murid itu pun berharap agar sengketa dapat segera diselesaikan karena para murid yang menjadi korban. Ya, saya menunggu aja minta kejelasan gimana. Karena aku tuh, apalagi yang baru masuk ya, kelas 1, butuh kejelasan kan yang gimana. Kasihan juga sama anak-anak yang udah semangat belajar. Saya dengar udah lama Kak tentang masalah ini, masalah tanah ini. Kami di sini kan hanya mengajar, bersangkutan kami nggak ikut campur. Meski mediasi antara pihak sekolah dengan ahli waris telah dilakukan, namun masih menemui jalan buntu. Akibat sengketa itu, ratusan siswa terpaksa dipulangkan dan belum tahu kapan aktivitas KBM bisa berjalan kembali. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Di informasi lain, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar mendukung kegiatan Festival Muharram Santunan Anak Yatim yang diselenggarakan oleh Fatayat NU Kabupaten Lebak. Acara yang digelar di gedung PCNU Kabupaten Lebak dihadiri ratusan anak yatim. Suasana Festival Muharram yang digelar Fatayat NU di gedung PCNU Kabupaten Lebak, Kampung Cempa, Kecamatan Karanganyar berlangsung hikmat. Pada acara ini, YPP SCTV Indosiar turut memberikan ratusan makanan siap saji serta makanan ringan untuk anak-anak peserta santunan dan panitia. Selain itu, YPP SCTV Indosiar juga menyalurkan ratusan bingkisan pada peserta, diantaranya berisi masker, buku gambar, paket susu dan biskuit. Peringatan Festival Muharram kali ini disambut bahagia para peserta dan pengunjung yang hadir. Apa aja bingkisannya? Santunan yang sangat perlu diapresiasi ya, karena kadang kan santunan itu cuma materi doang, tapi hari ini kita bukan cuma kasih dukungan materi tapi juga dukungan moral. Jadi senang banget di sini banyak kebahagiaan yang kita bagi untuk adik-adik. Tadi ada permainan tradisional, terus juga ada game seru. Jadi mereka benar-benar bisa merayakan momen satu Muharram ini dengan bahagia. Kita sangat berterima kasih sekali karena jujur saja selama ada Fatayat korban ini kita kerjasama dengan YPP Indosiar SCTV. Semoga kedepannya akan berlanjut tidak hanya di Kabupaten Lebak saja ini. Bingkisan pada ratusan anak yatim piatu ini diharapkan membuat semangat dan berbagi kebahagiaan bersama. Tentunya dari donasi para pemirsa SCTV dan Indosiar. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Diduga makin terbatas habitatnya, seekor ular sepanjang 3 meter dievakuasi petugas setelah bersembunyi di tumpukan kayu bekas di dekat perumahan warga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seekor ular sepanjang 3 meter bersembunyi di tumpukan kayu bekas menggegerkan warga di salah satu perumahan di Makassar. Menggelikan ya. Nah, keberadaan ular di dekat permukiman tersebut diduga karena habitat mereka yang semakin berkurang karena pembangunan. Ular jenis piton sepanjang 3 meter ini semula ditemukan warga di balik tumpukan kayu bekas di salah satu perumahan Kelurahan Karuwisi Utara, Kota Makassar pada Senin siang. Petugas damkar yang tiba kemudian mengangkat dan mengevakuasi ular itu ke markas pemadam kebakaran. Keberadaan ular di dekat permukiman warga diduga ingin mendapatkan makanan karena habitat mereka yang semakin berkurang karena pembangunan. Dari lapangan hijau, pekan ketiga BRI Liga 1 telah rampung digelar dengan menghadirkan 9 laga menarik dan berbagai gol terbaik yang tercipta. Nah, kami sudah merangkum gol-gol indah yang tersaji di pekan ketiga BRI Liga 1. Kita simak ya, berikut informasinya untuk Anda. BRI Liga 1 sebagai kasta tertinggi sepak bola di Indonesia selalu menyajikan aksi memukau.
termasuk gol-gol terbaik yang hadir di tiap laganya. Salah satunya gol dari pemain Borneo FC, Matius Pato ke gawang Persib Bandung. Pato mencetak gol salto usai menerima umpan Jonathan Bustos. Gol itu sekaligus menegaskan kemenangan Pesut Etam atas Maung Bandung dengan skor 4-1. Masih dari laga yang sama, gol Fajar Fatur Rahman ke gawang Persib juga layak diapresiasi. Sempat mengecoh pemain bertahan Persib, Fajar melepaskan tendangan keras ke tiang jauh yang tak mampu dihalau kiper Teja Paku Alam. Sundulan pemain PSIS Semarang, Wawan Febrianto, usai memanfaatkan umpan tendangan bebas Frendi Saputra, berhasil mengecoh barisan pertahanan Barito Putra. Aksi ini sekaligus menjadi penentu kemenangan Mahesa Jenar di pekan ketiga dengan skor 2-1. Dan pemirsa, ada banyak spekulasi nih siapa negara yang kuat yang jadi unggulan di Piala Dunia Qatar 2022 nanti. Salah satunya Argentina, di mana ini jadi ajang kompetensi paling bergengsi dunia yang terakhir bagi mega bintang Lionel Messi. Nah, sementara untuk memeriahkan Piala Dunia 2022, Qatar pun bersolek dengan aneka stadion yang luar biasa megahnya. In the history of the World Cup, there has never been a... Piala Dunia Qatar 2022 memang turnamen yang paling ditunggu-tunggu seluruh pecinta sepak bola. Selain mengusung berbagai teknologi canggih, stadion yang digunakan pun tampak megah dan mempesona. Dilansir sebagai turnamen termahal di dunia, perhelatan Piala Dunia Qatar sempat menuai kontroversi terkait cuacanya yang panas. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan pemasangan pendingin udara di setiap stadion. Diperkirakan ratusan ribu penonton dari seluruh dunia akan berkumpul di Qatar November nanti. South American powerhouses Argentina are among... Sementara itu, salah satu negara yang dijagokan untuk menjuarai Piala Dunia Qatar adalah Argentina. Hal ini diperkuat setelah mereka menang di laga Copa America 2021. Apalagi, juara Piala Dunia tahun 1978 dan 1986 itu dilengkapi dengan pemain berkelas dunia yang ditakuti negara lain. Lionel Messi salah satunya, pemain kelahiran Rosario, Argentina itu optimis akan menutup karirnya di Piala Dunia Qatar dengan gemilang. Sejumlah persiapan seperti latihan khusus sudah dilakukan skuad La Albiceleste itu. Mucha ilusión, la verdad estamos muy ilusionados con poder. There is a lot of excitement about a positive World Cup. We won the Copa America. After trying so many times, I finally managed to win a title with the national team. So, after that trophy, there is a lot of excitement for what is ahead of us. Saksikan seluruh jadwal dan informasi seputar Piala Dunia Qatar 2022 eksklusif di seluruh media naungan dari SCM Group. Kita beralih ke informasi lain. Ribuan warga memadati Tomohon International Flower Festival tahun 2022. Dalam Festival Bunga Internasional tahun ini diikuti puluhan kendaraan hias dari dalam dan juga luar negeri. Tomohon International Flower Festival atau TIF tahun 2022 berlangsung meriah. Setelah 2 tahun tidak digelar akibat pandemi COVID-19, ribuan pengunjung, baik warga lokal hingga mancanegara kembali memenuhi jalan utama kota Tomohon untuk menyaksikan parade puluhan kendaraan hias. Berbagai macam bunga dan indah menghiasi kendaraan yang melintas. Rindu dengan suasana turnamen ini karena kan sudah 2 tahun tuh nggak pernah ada lagi karena pandemi COVID, jadi seluruh warga Tomohon terkecuali warga Indonesia pun juga ikut serta dalam turnamen ini. It's very dynamic, it's very beautiful. Yes, c'est la question. The people very nice, very beautiful. Parade kendaraan hias ini juga diikuti peserta dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Belanda.
Selain parade kendaraan hias, pengunjung juga disuguhkan penampilan marching band, fashion karnaval, tarian khas daerah dan musik daerah, serta festival kuliner dan berbagai kegiatan yang menarik. Mudah-mudahan dengan adanya ini semua perekonomian benar-benar bergerak, terutama sektor-sektor pariwisata dan tentunya terutama petani bunga. Petani bunga tuh dalam hal ini kan ya benar-benar sangat diuntungkan karena mereka semua float itu dari bunga-bunga Tomohon. Selain itu, nampak warga yang menonton dari jalur utama Kota Tomohon untuk menyaksikan parade bunga. Bagi Anda yang ingin menyaksikan TIFF di Kota Tomohon, kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 8 hingga 14 Agustus mendatang. Yaya Tiri melaporkan dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan protokol kesehatan. Kita dapat pula menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya unduh aplikasinya sekarang. Iya, dan jangan lupa juga untuk ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi, jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.